kira-kira saya kembali ke Timur Tengah, ke Qatar itu, orang Indonesia pada aneh, ini ada satu orang ini kenapa gajinya segini banyak gitu. Jadi kalau orang Indonesia itu notabene-nya paling 1.200, 1.500, 2.000, 3.000 real. Kok saya udah di atas 7.000. Ternyata sampai di sana ada 5 yah yang harus saya handle. Terus bangun lagi 1 komplek villa, termasuk hotel yang baru 2 lagi. Pantasan tadi harganya kelihatannya gede, padahal kecil itu. Karena banyak kerjaan gitu. Assalamualaikum, Akang Teteh. Saya Anom. Saya Daluke. Kembali lagi bincang-bincang podcast Anom Daluke. Yang ringan-ringan aja bro, mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Oke. Di sebelah saya nih ada seseorang ya. Kalau dari tampilan kayaknya seperti Ustadz ya, dai ya. Nah, tapi pengalaman hotelnya luar Sebetulnya biasa. beliau adalah hotelier bro. Ya, kita kenalin di sebelah saya Mr. Mujono Muali, Assalamualaikum Akang Teteh. Anom Daluke. Anom Daluke. Akang Teteh Anom Daluke, seperti kita ketahui nih, saya sama Daluke ini kan orang hotel juga ya. Sengaja saya undang Mr. Jono ya, kita panggil Om John lah ya. Boleh. Om John kita Keren. panggil hari ini untuk bincang-bincang. Beliau ini adalah salah satu orang hotel yang juga berkarir di luar Indonesia, terutama di daerah Middle East ya. Lama di Dubai. Beliau sekolah perhotelan di Bali, BPLP ya. Betul. BPLP Bali. Lanjut kuliah lagi, jangan salah nih, beliau juga sarjana ya. Wah. Mudah-mudahan akan lanjut lagi ke S2 ya. Insya Allah. Oke, saya rasa langsung saja ke narasumber kita yang ada di sebelah saya, Om John. Om John itu memang dulu masuk ke sekolah perhotelan, memang ingin kerja di hotel atau ikut-ikutan atau gimana? Boleh cerita dulu dari sekolah, kenapa pilih perhotelan? Ya dari zamannya nenek Mhm. sama ibu dulu pernah cerita ke saya bahwa ini satu-satunya cucu nanti sampai Mekah. Lalu saya kaget, Oke. biar sampai Mekah bagaimana? Oh berarti harus sekolah yang berkait dengan kegiatan yang bisa ke luar negeri. Hmm. Nah salah satunya adalah perhotelan kan begitu. Jadi Eh. jalur cepat ke luar negeri, Iya. hotel. Hotel. Oke. Cepet tuh. Ternyata memang bener kejadian toh. Jurusannya apa dulu? Dulu saya ngambil room division. Zaman saya diploma 2 itu belum ada room division karena masih tahun 89. Akhirnya tahun 91 ada room divisions. Oke. Jadi memang sekolah di perhotelan, pingin bisa ke luar negeri gratis lagi ya. Nah itu. Oke. Nah terus Om John lulus dari sekolah perhotelan, apakah langsung ke luar negeri atau berkarir dulu di Indonesia? Sebenarnya waktu lulus itu saya sempat dapat offer di cruise line. Dapat offer dan sudah punya seaman, tinggal berangkat. Cuman permasalahannya waktu itu menjelang berangkat kapal yang saya tuju itu dry dock. Dry dock kan lama. Oke. Akhirnya mentor saya menawarkan, kenapa kamu nggak berkarir di darat aja, banyak hotel internasional yang perlu kamu. Zaman itu kita tidak usah nyari kerja, tapi tempat yang mau buka itu nyari-nyari kita. Punten, Om Jono angkatan tahun berapa? Maaf nih. 8990. Oh, waktu itu 90. cari pekerjaan di hotel banyak ya di darat Sangat ya? mudah. Oke. Asal kita mau mencari, insya Allah dapat ya. Kalau zaman itu rebutan Hyatt, Sheraton, Hilton itu milih orang yang kita cuma ada 120 siswa, sementara kebutuhannya di atas 600. Maaf, waktu itu. sahabat Anualuke, beliau kuliah dulu di BPLP Bali. BPLP belum jadi STP waktu itu. Oke, terus Om Jono akhirnya gimana? Kerja di darat dulu atau langsung ke luar negeri atau Ya, gimana? akhirnya dari 3 hotel yang ternama brand internasional itu, akhirnya saya pilih, saya sebut nama aja Grand Hyatt Bali. Dari Grand Hyatt Bali itulah saya mendapat kesempatan untuk ke Hyatt Regency Mekah, pre-opening team waktu itu. Kayaknya serunya ini kita ngebahas pengalaman kerja di luar negeri. Boleh Ini kan, disaring. kalau insan-insan pariwisata atau hotel layar yang ingin berkarir di luar negeri ataupun di kapal pesiar,
bisa ngikutin trik ataupun pengalaman dari Pak Mujono seperti apa. Om John. Om John, Oke, Om boleh, John. boleh. Bisa cerita sedikit dari awal pertama karir dan bisa ke luar negeri itu step-stepnya kayak gimana sih Pak? Apa yang di-prepare juga? Om John. Om John, boleh. Ya, Om John. Udah kelihatan bapak-bapak. Tapi nggak manggil Eyang kan? Ya, baik. Terima kasih Nom Daluki sudah mengundang saya. Sebenarnya berkarir di luar negeri itu yang paling penting adalah punya daya juang atau resilient. Yang penting punya daya juang dan mental yang kuat. Bagaimanapun situasinya, kita harus sanggup mengadopsi suasana di sana. Ambil contoh aja, ketika saya dipanggil ke Hayat Mekah itu, dari 12 kandidat yang lolos cuma 3. Wow. Dari 12 kandidat yang bisa masuk Mekah kan cuma 3. Itu pun ketika berangkat cuma 2 kenyataannya di sana. Itu Dan karena kriterianya ketat atau? Kriterianya ketat dan ketahanan orang masuk di sana itu memang minim sekali yang bisa survive. Oh, gitu ya. Karena memang diperlukan adaptability yang memang sangat tinggi, mental yang kuat untuk bekerja dalam situasi yang penuh dengan kedaruratan gitu. Ambil contoh lah, di Mekah itu kan musiman. Selama 1 tahun itu 5 bulan 6 bulan itu hotel itu kosong. Nah, bagaimana memikirkan hotel kosong itu? Tiba-tiba dari kosong masuk musim haji, semua perabot harus diturunin. Bagaimana tuh dikasih waktu 3 gedung harus kosong dalam waktu 1 minggu? Coba gimana? Coba mikirin itu. Nah, itu kan harus bisa tangkap peluangnya. Saya ambil teman-teman Indonesia yang bekerja di Mekah, malam-malam kita borongin Pak 5.000 dirham, 5.000 real. Bagaimana waktunya seminggu ini bisa kosong? Ternyata bisa. Orang bisa ratusan. Balik lagi ke trik awal Om John ke Mekah itu ikut juga dari proses seleksi dan sebagainya. Apa aja tuh yang di-prepare buat mempersiapkan itu ya? Oke, selain persiapan non teknis, misalnya mental kuat dan sebagainya itu kan non teknis. Persiapan teknis adalah terutama kontrak, dokumen kontrak harus lengkap. Jadi jangan sampai nanti kita pergi ke agensi tapi nggak punya dokumen kontrak, nggak punya pasti ditolak. Kemudian kita prepare paspor kita harus ada. Kemudian kita harus benar-benar mengikuti prosedur sehingga kita punya seperti KTP tapi KTKLN ya. Kartu tanda penduduk luar negeri kita harus punya, diurus oleh Kementerian Tenaga Kerja. Harus resmi dan punya asuransi gitu. Itu negara orang Pak, kita nggak boleh main-main gitu. Awalnya bahasa juga bahasa. Nah, bahasa kebetulan saya memang latar belakang saya di pesantren insya Allah kuat, sehingga masuk ke Mekah itu bahasa Arab insya Allah mumtaz. Bahasa Arab ya, bahasa Inggris ya, mumtaz gitu. Ya. Bahasa Inggris memang harus, bahasa Arab juga harus ketemu apabila ketemu dengan vendor-vendor yang memang notabene-nya tidak sama sekali memiliki background bahasa Inggris. Waktu itu di Hayat Mekah ya? Ya, Hayat Mekah pertama. Posisi sebagai apa? Waktu itu di Hayat Mekah saya berkarir sebagai supervisor housekeeping. Tapi kenyataannya nggak ada housekeeper, tidak ada chief steward, nggak ada banquet operation manager, nggak ada, yang ada cuma laundry manager. Jadi tiap hari saya berlapor kepada GM. Jadi kan dipaksa tuh dari tim leader supervisor, sekarang handle stewarding, handle banquet operation manager, banquet laundry dan offsite catering. Itu bagaimana coba kalau kita tidak memiliki kesiapan mental? Betul. Ada pastinya uring-uringan aja, nggak pernah steward kalau disuruh nyuci chips. Selanjutnya Om John kan pastinya kalau saya dengar dari cerita-cerita sebelumnya, Om John kan bukan hanya kerja di satu properti ya. Iya, betul. Nah, pada saat itu sempat kembali lagi ke Indonesia, terus kerja lagi ke luar negeri, atau dari Mekah itu langsung Mekah itu bisa kemana-mana lagi? Nah, waktu saya di Hayat itu di-handle seluruh area Eropa dan Timur Tengah itu di-handle regional general manager namanya Mr. Victoria Tersini. Tapi Mr. Tersini waktu itu bilang, Mujono, I'm come back to Dalah Resort. Jadi Mr. Tersini itu bergabung dengan Dalah Resort, tapi notabene-nya sama pemiliknya dengan Hayat. Sehingga Mujono, kamu pulang dulu, gaji kamu saya tukar jadi dolar, kamu harus balik. Cuman gue disuruh baliknya tidak dikasih tiket PP, cuma dikasih tiket sekali jalan. Akhirnya sampai Indonesia, visa datang, gue bilang, Mr. Tersini, Indonesia lagi tahun 97-98 kan lagi bangkrut kan, krisis moneter kan.
krisis moneter bukan monitor. Waktu itu kan saya harga tiket berapa? $1 sampai 20.000 kan? Nggak sanggup saya beli, akhirnya terpending. Tapi karena terpending, saya masih sempat keliling lah di Anyer, di Pintar Lagun, di Holiday Inn. Akhirnya saya Mama Mr. Chinese ini suruh balik lagi, tapi bukan ke Mekah, tapi ke Qatar. Tahun berapa itu? Itu tahun 2005 akhir. Om John, sorry ya. Om John kan berarti sama GM direkomendasikan untuk ikut dia lagi ya? Yes, betul. Berarti Om John ini salah satu karyawan pada saat itu yang bersinar mungkin ya? Shining star kalau di Timur Tengah. Ya? Betul. Punya hubungan baik dengan atasan. Ya. Jadi akhirnya malah diajak gitu ya. Betul. Nah, ini sahabat Akang Teteh ya. Ini salah satu nih kalau ingin sukses bekerja, lakukan yang terbaik, punya hubungan yang baik dengan atasan kita. Insya Allah kita nggak ngelamar malah diajak. Betul. Diajakin ya. Oke. Sip. Nah, kira-kira saya kembali ke Timur Tengah ke Qatar itu orang Indonesia pada aneh, ini ada satu orang ini kenapa gajinya segini banyak gitu. Jadi kalau orang Indonesia itu notabene-nya paling 1.200, 1.500, 2.000, 3.000 real. Kok saya udah di atas 7.000? Ternyata sampai di sana ada 5 yah yang harus saya handle. Terus bangun lagi 1 komplek villa, termasuk hotel yang baru 2 lagi. Pantasan tadi harganya kelihatannya gede, padahal kecil itu. Karena banyak kerjaan gitu. Iya. Sampai yang rekrut, Mujono kenapa kamu terima dengan gaji segitu? Gue pikir cuma hanya megang satu hotel. Kagak, Mujono, kamu punya proyek, punya villa, punya yah yang harus dikelola. 1 yah aja itu 10 juta real. Tapi saat itu kan lu nggak berpikir seperti itu. Karena lu yang pikirkan kan karir ya. Karir, ya. Money will follow dong. Yes. Tapi memang kenyataan betul, sampai di Qatar, saya karena beberapa proyek sukses, saya langsung dikasih tanda kutip, Mujono, kamu under capacity. Kamu pergi ke Dubai, recommended, ini saya punya saham di satu perusahaan, kamu masuk ke sana. Saya diterima di Dubai lagi, meneruskan pekerjaan dari Qatar. Wah, luar biasa. Dan itu grup yang bukan kaleng-kaleng, grupnya gede, sampai punya 5 satelit kantornya, 5 gitu. Grupnya para sultan kayak Qatar. Iya, kira-kira boleh disebut begitu. Oke. Om John, siap. Ini kan Om John termasuk orang yang beruntung ya. Alhamdulillah. Ya, istilahnya ke luar negeri dengan jalur yang akses yang bagus melalui hotel yang ada di Indonesia yang international chains. Betul. Ya. Betul. Mungkin itu juga salah satu kunci kali ya. Kita bekerja di international chain hotel, mungkin bisa jalur ke luarnya mungkin lebih mudah lah ya. Betul. Terbuka gitu. Sangat terbuka. Ya. Oke, Om John, selanjutnya tadi kan Om John berkarir di hotel ya. Betul. Saya dengar Om John juga sempat nyebrang ke yang lebih besar lagi nih, di properti ya. Betul, properti. Itu di Middle East juga kan? Nah, itu dia kelanjutan ceritanya. Kenapa saya direkomend sama managing director saya ke Dubai? Ternyata pekerjaan besar udah menanti. Ternyata saya bukan lagi jadi manajer. Saya dimasukin di dalam property management. Ketika gedung itu sudah jadi dan ada existing itu, saya jadi building manager. Tetapi ketika gedung itu baru desain kontrak, diurus izinnya, saya harus mengurus supaya topping off dan groundbreaking. Sampai jadi, sampai diserahkan ke property management. Julukan gue sudah project manager. Om John kan nggak punya basic knowledge ya, secara education ya, betul. Mengenai building management ya. Iya, betul. Nah, Om John gimana nih cara beradaptasi cepat, belajar cepat, gimana nih Om? Kalau gua kan pusing pasti. Iya gitu. Jadi di sana itu banyak orang pintar dari seluruh penjuru dunia. Sebagai orang yang dianggap sebagai orang yang menguasai lapangan, saya harus lebih pintar dari mereka. Meskipun secara arsitek, gua bukan arsitek, tapi gua punya banyak arsitek. Gua bukan insinyur, tapi insinyur gue banyak. Interior designer gue banyak. Ya gue pekerjakan, maksimalkan mereka, gue kelola mereka, kepandaian mereka untuk proyek-proyek gue gitu. Ya terbukti aja dalam kurun waktu 2 tahun udah 16 proyek yang sedang saya kerjakan, 8 diantaranya selesai, serah terima gitu. Sampai suatu saat saya direkomend, ini ada proyek mangkrak nih di Saudi, tolong diberesin. Aduh, setengah mati gue. Padahal Saudi properti daerah yang gue tidak terlalu suka. Kenapa? Saudi tahu sendiri kan, terlalu ribet birokrasinya. Enakan Dubai atau Qatar gitu. Kalau suruh milih ya. Ya tapi ya challenge itu gue ambil, ya gue selesain juga. Untuk pribadi Om John sendiri dalam beradaptasi
dengan lingkungan mereka, kebudayaan, kebiasaan mereka di sana, apakah ada hambatan atau gimana dengan hari-hari Om John di sana seperti apa gitu? Apakah sama kehidupan kayak di Indonesia dari pagi sampai malamnya kayak gimana gitu? Emang full waktunya habis sama kerja gitu atau gimana gitu? Begini ya, kebetulan orang Indonesia itu satu-satunya orang atau budaya yang punya filosofi di mana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya menerjemahkan begini. Waktu di Qatar, anak buah gue banyakan dari Bangladesh, dari Sri Lanka. Kita kenali mereka budayanya, tabiatnya, adat budayanya. Mereka bisa akhirnya bisa menurut sama kita. Jadi jangan memaksakan kita orang Indonesia seperti budaya Indonesia kita bawa kepada mereka. Bukan, itu nanti malah kita tidak akan bisa berjalan beriringan. Sama dengan ketika di Dubai. Kenali budayanya. Kalau di Dubai itu ada 37 bangsa yang berkarir Di sana. di Dubai. Jadi kalau mau belajar bahasa emang nggak usah pergi ke kursusan, pergi ke Dubai. Karena ada 37 macam di Emirates Air itu aja ada 8 bahasa. Kita kalau ada pramugarinya selalu dalam satu pesawat selalu 8 bahasa. Makanya saya selama di sana punya anak buah Filipin. Saya ngomong Tagalog, Kontelang, bahasa Tagalog, bahasa sehari-hari mereka. Iya, itu mirip-mirip dengan bahasa Melayu, induknya Melayu kan gitu. Ya. Om John waktu berkarir di luar negeri ya, Betul. itu udah belum menikah atau gimana? Tahun 95, 96, 97 saya belum nikah. Tapi waktu saya balik ke Timur Tengah yang kedua saya udah nikah dan punya baby. Terus keluarga sempat dibawa atau memang single fighter di sana atau gimana? Untuk mendapatkan visa family adalah perjuangan dan berat. Maka kebanyakan visa saya single, hanya untuk visitasi saja. Dan berhubung dengan sifat pekerjaan saya yang mobilitasnya sangat tinggi, saya prefer selalu sendiri. Karena kalau saya kerja satu kantor, satelitnya ada 5, berarti ada 6 kantor utama. Di mana proyeknya ada di Saudi, ada di Kuwait, ada di Cina, ada di Moskow, di London, ada Abuja, ada di Nairobi. Bayangkan kalau saya setiap sekarang 3 bulan tinggal keluarga, rasanya juga tidak nyaman. Itu yang menjadi kunci. Kadang-kadang sendiri juga lebih baik untuk fungsi mobilitas dan kepraktisan gitu. Oke, Om John, kalau misalkan di tahun sekarang ya, tahun-tahun sekarang ini dibandingin tahun yang lalu kan pastinya berbeda ya, di zamannya Om John ya, tahun 90-an ya. Iya, betul. Sekarang ini kesempatannya ya untuk kita nih yang teman-teman Akang Teteh ya yang masih berkarir di hotel atau masih bersekolah gitu ya di perhotelan, kansnya untuk bekerja di luar negeri itu bagaimana sih? Untuk saat ini untuk saat ini apalagi sekarang lagi pandemi lagi. Untuk saat ini memang semua jenis rekrutmen masih tertahan. Tapi menurut informasi internal teman-teman yang masih di Oman, di Kuwait, di Yaman, di Dubai, di Saudi dan beberapa yang di South Africa, itu masih ada potensi untuk perekrutan. Dan ini segera dimulai. Segera dimulai karena 2 di antara teman saya itu ada yang mau ke Indonesia, cuman terhalang sampai vaksin semuanya beres. Jadi selesai pandemi ini ada beberapa teman saya memang mau memberikan kuliah pemaparan tentang peluang kerja di timur Middle East dan Afrika. Itu nanti akan segera ke sini. Maaf nih, pekerja dari Indonesia masih marketable ya? Masih marketable. So Akang Teteh, jangan khawatir, kita masih reputasinya masih baik ya di luar negeri ya. Masih sangat baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, Om John, setelah berkarir lama di luar negeri itu berapa tahun tuh? Kalau dikumpulin itu hampir 12 tahun. Jadi rentang waktu dari break terus masuk lagi terus pulang ke Indonesia itu estimasi 12 tahun. Saat pulang ke Indonesia kerja lagi di hotel-hotel atau usaha atau apa tuh? Ya, waktu kembali ke Indonesia, saya kembali berkarir di hotel sampai di beberapa tempat. Tahun berapa Om John? Saya pulang ke Indonesia itu akhir 2013 sampai sekarang. Kerja di mana Om John? Waktu itu saya in charge beberapa kali di Aston, kemudian di Jogja, kemudian di
di Bandung. Oh, dari Jakarta, Jogja, Bandung. Iya, betul. Sampai sekarang ini masih aktif di hotel atau apa nih? Begini. Jadi saat pandemi gini Om Daluke ya sama Om Anom nih. Saya cerita, saat pandemi ini adalah banyak teman-teman yang mengalami dampak. Mengalami dampak lah dari pandemi ini. Tapi dia di tengah-tengah dampak itu saya melihat ceruk di mana kita bisa menciptakan peluang kerja. Nah, peluang kerja itu yang memang ya kebetulan saya pernah alamin itu sebagai langkah-langkah positif. Kita tahu pencegahan menularnya penyakit ini, dan disitulah kita bisa bertahan sampai bisa merekrut teman-teman yang kemudian terpapar. Itu ya. Iya, peluangnya ada gitu. Kalau boleh tahu Om, peluang apa yang diambil di pandemi ini? Di saat pandemi ini yang paling penting adalah sanitary, hygienic, dan health environment. Itu Dan kebetulan itu pekerjaan Om itu pekerjaan hari-hari. Itu kan ini ya background room division yang ada pengalaman ya seluk beluk banget. Betul, seluk beluk konstruksi, seluk beluk tata kelola gedung, tata kelola people, kemudian kimia dan sebagainya. Itu memang penting sekali kita untuk mengelola health and safety environment. Om John nggak ada nganggur ya? Ya. Secara aktivitas nggak ada nganggur ya? Ya, secara aktivitas tidak. Sehingga kita harus sibuk menciptakan peluang-peluang untuk teman-teman yang memang sedang terdampak. Betul. Oke. Wah, bagus sekali ya. Jadi pandemi buat Om John itu bahkan adanya peluangnya dari pandemi itu ya. Peluang. Kebetulan beliau juga mumpuni di bidang yang tersebut gitu loh. Kalau boleh disebutkan sekarang di bidang pest control, integrated, termasuk nanti mengarah kepada community dan facility management. Sukses Om John ya. Iya. Om John, calon pengusaha. Mungkin Daluke, sorry ini yang terakhir mungkin dari saya ke Om John. Siap. Pesan-pesan buat ya teman-teman muda kita nih yang masih meniti karir ya di dunia perhotelan ataupun di dunia yang lain ya, dunia pekerjaan yang lain atau masih sekolah. Mungkin Om John punya pesan-pesan khusus. Baik, saya kira seluruh generasi muda maupun generasi yang mau tua paling penting itu harus selalu positive thinking dan semangat. Itu yang paling penting. Jadi kalau nggak ini nggak bisa nembak lah. Positive thinking dan semangat. Jadi kita nembak. Baru kita trigger dengan yang ketiga. Apa yang ketiga? Selalu jaga sehat. Karena itu modal kita, mau berkarir apa saja, mau punya pikiran, mau melakukan apa saja, kalau negative thinking, kemudian tidak punya daya juang, tidak semangat dan tidak sakitan, waduh itu udah repot. Untuk jaga kebugaran Om John apa nih? Kalau Om John terus terang aja rajin, masih lari sampai sekarang. Kemudian naik sepeda itu minimal seminggu 3 kali 4 kali, termasuk dengan komunitas hotel ini kan, cycling club kan, H2C. Alhamdulillah masih tiap Jumat. Kemudian di rumah tiap pagi juga masih goes, masih rajin. Ini hebat loh larinya. Kalau kita kan masih lari-lari di ini di pekarangan rumah bro. Kalau dia udah lari di komplek. Terakhir saya lari masih sanggup 52 menit untuk yang 10 kilo. Masih sanggup 52. Nah masih pakai ojek. Nggak nyampe 1 jam lah. Nggak nyampe 1 jam. Oke. Sahabat Anom Daluke, Akang Teteh ya semuanya. Bincang-bincang ya hari ini ringan sih ya. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada hal yang kurang-kurang tolong dimaafkan ya. Sekali lagi terima kasih buat Mr. Mujono Muali ya sharingnya, ilmunya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, share. Assalamualaikum.